Mungkin teman-teman belum tahu nih apa sih pengertian bimbingan kelompok. Di sini mungkin saya akan menjelaskan. Jadi pengertian bimbingan kelompok ini adalah suatu bentuk atau layanan yang memperluas wawasan atau pengetahuan kita tentang topik yang akan kita bahas. Nah, adapun tujuan bimbingan kelompok ini adalah agar kita tahu nih bagaimana cara menyikapi suatu hal atau masalah itu secara positif. Jadi tata cara pelaksanaannya ini di mana saya akan memberikan suatu pertanyaan kepada teman-teman semua, kepada Kak Abang, dan mungkin pada teman-teman semua dapat berpendapat atau bertunjukkan ataupun secara bergantian berpendapat. Nah, dalam kegiatan kali ini topik yang akan kita bahas itu adalah tidak adanya lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, di sini mungkin saya sebagai pemimpin kelompok akan membahas nih, mengapa sih penting kita membahas topik ini? Adakah bisa berpendapat? Saya kenapa ingin dibahas karena tidak tersedia lapangan pekerjaan itu sangat mempengaruhi kondisi perekonomian kelompok. Apalagi setelah bencana itu bisa mendapatkan lapangan pekerjaan itu kan susah. Jadi topik ini sangat penting. Baik, benar sekali ya. Mungkin tidak adanya lapangan pekerjaan itu membuat atau menimbulkan banyak masalah, khususnya dalam keluarga inti itu sendiri, khusus kepada orang tua dan anak-anak. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Setelah kita mendengarkan nih mengapa penting topik dibahas, kita lanjut ke faktor penyebabnya. Kira-kira apa sih yang membuat atau faktor penyebab apa sih yang membuat tidak adanya lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Ada yang bisa berpendapat? Menurut saya tuh faktor penyebab dari topik kita pada hari ini yang pertama itu jumlah orang yang ingin bekerja dengan jumlah lowongan itu tidak sebanding. Nah, lalu yang kedua itu mungkin banyak orang yang tidak memiliki keterampilan atau yang tidak tahu gitu apa skillnya gitu. Lalu yang ketiga itu ada mungkin karena dia tinggal di pedalaman juga, jadi untuk mencari pekerjaan itu agak susah gitu. Lalu yang terakhir mungkin itu ada krisisnya ekonomi gitu, yang bisa membuat orang jadi kesulitan dalam melamar pekerjaan. Baik, benar sekali ya teman-teman kita. Jadi faktor penyebabnya itu banyak hal yang membuat tidak adanya lapangan pekerjaan. Mulai dari tadi sudah dijelaskan kurangnya lowongan pekerjaan, lalu itu minimnya keterampilan yang dibutuhkan. Jadi semakin berkembangnya zaman sekarang pasti kan banyak sekali tuntunan yang menyarankan. Namun mungkin keterampilannya itu tidak ada gitu. Oke, baik, selanjutnya setelah kita mengetahui mengapa penting lalu faktor penyebab, mungkin pasti ada nih dampaknya. Kira-kira siapa sih yang dapat berpendapat terkait dampak? Silakan. Baik, kalau tidak ada lapangan pekerjaan yang pastinya sangat berdampak juga kegiatan ekonomi. Pasti seseorang yang tidak memiliki pekerjaan akan tidak menghasilkan uang, otomatis dia tidak akan memenuhi kebutuhan pokok. Kemudian stres dan kecemasan yang dimana orang tua atau ayah sebagai tulang punggung keluarga itu akan sangat stres dan tertekan karena tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian juga akan berdampak pada anak yang dimana bisa menjalankan akses pendidikan. Karena bahkan di sekolah negeri aja sekarang yang seragamnya yang tidak ada yang tidak. Kemudian risiko masalah sosial di mana penghampiran yang tinggi bisa menyebabkan risiko kriminalitas dan masalah sosial juga. Terima kasih atas pendapatnya, benar sekali ya. Pasti banyak sekali dampak yang terjadi jika tidak ada lapangan pekerjaan. Mulai dari pengangguran seperti yang sudah dijelaskan, kriminalitas, karena banyak sekali ya isu-isu sekarang terkait kriminalitas, terus pembegalan karena kebutuhan pokoknya itu tidak terpenuhi. Oke, mungkin setelah kita mengetahui apa sih dampaknya ini, nah bagaimana sih solusinya atau cara menyikapi terkait kasus yang kita bahas ini? Jangan pada beberapa solusi yang akan kita lakukan itu mengikuti pelatihan suatu dan agar kita lebih tenang. Untuk itu memulai dari keterampilan yang sesuai dengan keterampilan yang kita miliki. Yang menjadi
pendidikan dengan pekerjaan yang akan kita dapatkan. Baiklah, mungkin dari solusi-solusi itu diharapkan kita bisa dapat menerapkannya. Nah, di sini saya sebagai pemimpin kelompok ingin meminta nih teman-teman sekalian untuk berkomitmen dari kasus yang kita bahas. Mungkin komitmennya itu bisa diikuti ya teman-teman. Jadi komitmennya itu saya berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga. Boleh diikuti ya, 1, 2, 3, ya. Saya berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Saya harapkan komitmen ini dapat kita lakukan, kita implementasikan untuk kehidupan kita ke depannya. Baik, terima kasih. Semoga komitmen ini bisa kita dapat implementasikan. Selanjutnya itu kita masuk ke tahap sesi BMG juga. Nah, di sini saya ingin meminta teman-teman sekalian dari apa yang dipikirkan dari kegiatan ini. Mungkin teman-teman silakan. Tidak ada lapangan pekerjaan yang bukan keluarganya gitu apa-apa, terus kenapa juga sampah, serta ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Terima kasih kepada kepada Balkis. Mungkin selanjutnya itu merasa kepada teman-teman yang ingin berpendapat terkait apa sih yang dirasakan setelah top in kita bahas. Silakan. Dari ini saya merasa tahu ya, ternyata lapangan pekerjaan itu sangat diperlukan untuk keluarga, karena itu karena berkaitan dengan masalah finansial dan juga masalah perekonomian dari keluarga itu. Karena kalau misalnya dari segi finansial bisa diperbaiki, mungkin itu bisa berpengaruh besar bagi keluarga tersebut. Baik, terima kasih kepada saya. Lalu yang selanjutnya itu bersikap. Gimana sih cara kita menyikapi terkait top in sudah kita bahas ini? Silakan. Sikap yang saya miliki dari keluarga adalah mengikuti pelatihan sesuai dengan kebutuhan pada kerja, karena nantinya saya ingin mendapatkan lapangan. Baik, terima kasih banyak. Mungkin yang selanjutnya itu bertindak. Apa sih tindakan dari yang sudah kita bahas ini terkait tidak adanya lapangan pekerjaan? Silakan. Mungkin kalau tindakan saya adalah saya akan berusaha untuk menjadi seseorang yang berpendidikan tinggi agar saya tidak sulit untuk mencari suatu pekerjaan yang saya mendapatkan pekerjaan. Bagus sekali. Dan mungkin terakhir ya teman-teman, tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab yang diemban setelah kita melakukan kegiatan kelompok? Silakan. Tanggung jawab saya setelah saya mengikuti kegiatan kelompok ini, ternyata tanggung jawab untuk mengasah skill saya agar kedepannya saya berhilangkan gitu untuk mendapatkan pekerjaan. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Saya harapkan semua komitmen dan keinginan kita ini bisa tercapai ya, jika suatu hal atau topik ini kita rasakan sekarang. Nah, bisa saya simpulkan nih, ternyata tidak ada lapangan pekerjaan untuk membuat. Dan itu adalah kasus yang bisa kita hadapi nih dari kegiatan kelompok yang kita laksanakan, mulai dari mengikuti pelatihan keterampilan, lalu meningkatkan skill kita, meningkatkan pendidikan kita untuk lebih fokus memperbaiki diri dan mempersiapkan karir kita ke depannya. Baiklah, setelah berakhirnya kegiatan pembinaan kelompok kita pada hari ini, saya harapkan semua komitmen yang kita inginkan itu dapat tercapai. Baiklah, kita tutup dengan doa. Di sini saya